Pak Kiai, tapi berarti tujuan dulu didirikannya FBR itu untuk apa ya? Ya, menjadi wadah perjuangan orang-orang Betawi, terutama di dalam menjaga dan mengembangkan adat budaya Betawi. Yang itu harus selalu ada ya, kearifan lokal itu harus selalu ada pada masyarakat Betawi agar mereka tidak kehilangan identitas. Karena waktu itu dan sampai saat ini pun saya masih tetap khawatir bahwa nantinya orang Betawi itu seperti eceng gondok, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berdahan, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh arus sekecil apapun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka hanya mengambil nilai-nilai baru, sementara nilai-nilai lama yang seharusnya masih baik, masih bisa digunakan, itu sudah mulai mereka tinggalkan, dianggap kuno, mereka anggap ketinggalan zaman. Lalu mereka hanya mengambil yang baru, yang dianggap modern, yang dianggap maju. Pada akhirnya membuat mereka kehilangan jati diri. Nah, kehilangan jati diri ini bukan persoalan sederhana, karena secara psikologis dia bisa terjebak nantinya ke dalam disposisi mental, ketidakmampuan memberikan makna pada kehidupannya ya. Akibat apa? Worldview-nya sudah hilang, cara pandangnya sudah hilang. Yang paling dasar sekali yaitu common sense ya, akal sehatnya mulai hilang karena terlalu mengagungkan nilai yang baru, tapi mengabaikan sama sekali nilai-nilai lama. Nah, ketika mereka mengalami disposisi mental dan ketidakmampuan memberikan makna pada kehidupannya, ini membuat generasi muda nantinya mudah terjebak ke dalam kultus dan fundamentalisme. Nah, kultus dan fundamentalisme ini memang gejala sesaat, tapi berbahaya. Kalau dia masuknya agama, maka dia merasakan menjadi orang yang paling benar, yang paling suci. Orang lain itu salah dan penuh dosa. Ini berbahaya. Sebelum itu mungkin dia merasa dirinya penuh dosa, tapi setelah dia terjebak ke dalam gejala kultus dan fundamentalis, dia bisa merasa dirinya itu paling suci, dirinya paling bersih, dirinya paling benar, sehingga membuat mereka nantinya eksklusif dan tertutup, tidak mau dialog dengan yang lain. Nah, iya, ini kan tidak sesuai dengan kearifan lokal orang Betawi yang terbuka, yang menerima siapapun. Bahkan selama ini di masyarakat yang mayoritas Betawi, orang Betawi ikhlas RT-nya bukan Betawi, RT-nya misalnya dari Batak, dari Ambon, dari Jawa dan lain-lain. RW-nya juga bisa dari mana-mana, kan gitu. Nah, Pak Kiai, kalau itu kan ngomong, saya setuju tuh Pak Kiai itu. Jadi jangan meninggalkan budaya asli kita, jangan kita sekarang kita maunya modern aja ngikutin budaya luar, tapi meninggalkan budaya asli kita. Gitu. Nah, Pak Kiai, kalau ngomongin organisasi FBR lagi nih Pak Kiai, banyak, saya sering dengar tuh benturan-benturan atau bentrokan dengan ormas lain gitu. Biasanya penyebabnya apa tuh Pak Kiai? Sebetulnya itu penyebabnya masalah sosial biasa ya. Karena biar bagaimanapun Jakarta sebagai ibu kota itu heterogen ya penduduknya, beragam dan juga beragam kepentingan. Kadang hal-hal sepele juga bisa memacu orang untuk terjadi keributan. Nah, jadi kadang persoalan-persoalan biasa atau kadang konflik keluarga yang dibawa-bawa ke luar yang kemudian melibatkan organisasi. Misalnya saya punya paman, kebetulan di keluarga berseberangan, entah masalah waris, entah masalah prinsip hidup atau yang lain-lainnya. Kemudian dalam di luar kehidupan keluarga, afiliasi ke organisasi masyarakatnya berbeda, yang satu ke FBR, yang satu ke ormas lain gitu. Sehingga pada saat sebetulnya murni ini konflik keluarga antara paman dan ponakan, tapi kemudian agar mendapatkan simpati dan dukungan dari banyak orang, tidak sedikit di antara salah satu di antara keduanya kemudian
nyambat-nyambat lah istilahnya Uh-uh. ke teman-teman di luar keluarganya yang kebetulan satu bendera organisasi. Jadilah itu kemudian dianggap konflik antar organisasi. Sebetulnya kan bukan gitu. Jadi kita juga tidak bisa menyederhanakan segala sesuatunya tanpa mendalami motif-motif yang sebenarnya kan. Apa ada apa kaitannya dengan yang Pak Kiai tadi ngomong nih? Jangan-jangan bukan anggota FBR gitu. Karena satu kumpulan bareng aja gitu tiba-tiba ada masalah. Sebenarnya bukan dari anggota tapi tiba-tiba jadi bantuin temen jadi kebawa-bawanya organisasi gitu ya. Ya kadang itu juga sering terjadi. Jadi karena bukan anggota FBR anggota resmi, hanya karena kemudian dia pakai baju hitam, kaos hitam atau apapun pakaian yang berwarna hitam, lalu kemudian dianggap itu FBR. Nah, tapi Pak Kiai kalau memang ada anggota FBR yang melakukan kesalahan tersebut dikasih hukuman nggak atau bagaimana mengatasinya gitu Pak Kiai? Secara organisasi kita punya sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada anggota yang melakukan kesalahan atau indisipliner ya. Sanksi pertama itu berupa teguran, kedua dan ketiga. Terakhir adalah pemecatan. Dan banyak saya sudah memecat anggota-anggota yang indisipliner yang melakukan kesalahan-kesalahan dan merusak citra organisasi. Berarti dari peraturan-peraturan dari FBR-nya tegas juga ya Pak Kiai, masih tegas. Iya, jangankan anggota biasa. Ada misalnya Panglima FBR dulu saya pecat karena merusak citra organisasi. Akhirnya kita sepakatin bahwa itu harus dipecat. Makanya jangankan anggota biasa gitu, yang boleh dibilang elitnya aja bisa dipecat karena merusak citra organisasi. Nah Pak Kiai, kalau saya mau nanya, banyak organisasi tuh nguasain lapak ini terus jual beli lapak, itu benar apa bukan Pak Kiai? Kadang kita juga nggak bisa, kita nggak bisa nafikan itu di tingkat bawah ada melakukan itu gitu. Namun kan saya tidak bisa mengkontrol semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang terkecil dari mereka, sehingga hanya beberapa hal yang kita ketahui lalu kita melakukan teguran. Sebenarnya pengen ngobrol banyak lagi nih Pak Kiai, tapi waktunya terbatas nih. Terima kasih Pak Kiai waktunya Pak Kiai sama-sama. Kiai Haji Lutfi Hakim, Ketua Umum FBR. Semoga FBR bisa memberikan hak-haknya orang Betawi gitu kan Pak Kiai kan? Jadi amin. Ya. Masya Allah, bisa jadi orang-orang Betawi bisa nyaman juga dengan keadaan FBR. Pak Kiai, terima kasih waktunya, sehat terus Pak Kiai. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.